review film Grand Blue 2020. Awal kisah film dimulai dengan sebuah botol yang tenggelam ke dasar laut dan seseorang yang sedang menyelam atau diving, bahasa kerennya. Kemudian ada seseorang pria yang sedang asik tiduran di jalan dan menatap langit cerah sambil bilang, "Nante kirei na sora nanda." "Wow, kupu-kupu." Tiba-tiba dia bangun, banyak orang yang sedang mengitarinya sambil mengambil gambar. Ini pria belum sadar kalau lagi bugil, malah berpose kayak model. Dan ketika orang-orang pada ngambil gambar kupu-kupu, dia langsung lari terbirit-birit. Yang kebetulan satpam kampus mengejarnya. Dia melompat di balik semak-semak sambil mencari daun buat nutupin tuh burung. Kupu-kupu. Ketika sembunyi di balik semak-semak, dia mencoba mengingat-ingat kenapa ia tidur di kampus sambil bugil. Nah, ini awal mulanya. Dia mencoba kuliah rantau kayak orang-orang sekarang biar keren. Dan di pulau tersebut dia udah dijemput oleh pamannya. Pemandangan laut yang indah ya. Akhirnya nih pria sampai di rumah pamannya. Di sini pamannya jualan alat-alat diving dan tokonya bernama Grand Blue. Sambil membayangkan masa muda yang indah yang akan dia alami, tiba-tiba dia berbalik dan kita kembali ke kampus. Tapi dia masih bingung kenapa ia bugil. Di tangannya ada tulisan orientasi pukul 9.20 dan di kuku kakinya ada tulisan di belakang gedung 3. Di situ ada trampolin dengan tanda yang bertuliskan kiriman untukmu. Ternyata di atas ada celana dalamnya yang sedang digantung. Akhirnya nggak semeriwing lagi. Kemudian pria ini balik ke rumah pamannya sambil nebeng mobil pickup. Ketika sampai di rumah pamannya yang toko Grand Blue, dia malah membayangkan masa muda yang indah lagi. Dan ketika ia balik badan ada cewek yang kemarin. Terus cewek tersebut memanggilnya sambil menatapnya yang hanya pakai CD. Cewek itu langsung lari dan masuk, mungkin karena itunya. Ketika pria itu mencoba mengejarnya masuk ke dalam, tiba-tiba ada bayangan hitam kayak malaikat maut mendekapnya. Dan ia menatap langit yang sama lagi, sambil kagum lagi dan ada kupu-kupu lagi. "Nante kirei na sora nanda." Dan ia mengulangi kejadian kemarin lagi. Tapi tulisan di tangannya adalah periode pertama. Dan di kakinya bertuliskan ruang kelas besar gedung 7. Ketika ia sampai, banyak cewek-cewek keluar dari kelas. Dan ada satu orang lagi yang sama-sama bugil. Akhirnya mereka berdua berlari sambil menuju tempat CD-nya kayak kemarin. Pria ini bernama Yori dan yang satunya lagi adalah Gohe. Mereka berdua sedang berdiskusi masalah mesum. Pria satunya bilang kalau ia cuma mau masuk circle atau perkumpulan gitu dan pergi ke toko Grand Blue. Mereka pun balik ke toko itu sambil membayangkan lagi Yori balik badan. Baka. Ketika mereka mau masuk ke toko itu ada dua cewek cakep. Cewek yang lebih dewasa kayaknya khawatir dan bilang mau tinggal bareng sama ia. Sampai bahagianya Yori terus melihat cewek itu dan cewek itu mengajaknya ke kamar. Tiba-tiba melihat malaikat maut muncul dan merangkulnya lagi. Langit yang sama. Mereka berdua mengulangi kejadian yang sama, tapi kali ini tulisannya mesti digabungin agar bisa dibaca. Tulisannya jam 11.45 ruang keamanan. Mereka berdua melihat rekaman CCTV saat malam hari. Di situ mereka dibawa pria-pria yang pakai daleman doang. Tapi si Gohe dimasukin kunci ke bagian belakangnya. Untung nggak naik ke atas. Itu kunci untuk ruangan pub. Di dalam ada locker yang ada foto mereka berdua. Tiba-tiba keluar orang dari locker tersebut dan sedang terikat. Ada tulisan melanggar peraturan. Ketika mereka mencoba kabur dan membuka pintu, tiba-tiba scene langsung berpindah ke kelas. Tapi mereka berdua cuma mengenakan CD doang. Di sini mereka bingung siapa orang-orang itu. Mereka sepakat mencari cewek tersebut. Ketika mereka pergi, Yori berpapasan dengan cewek kemarin. Dan mereka berdua saling menatap sambil berakting kayak di film Kimi no Na wa.
君の名は Kemudian kejadian itu terus berulang sampai tag ke-8, tag ke-10, tag ke-11, dan tag ke-12. Dan sampai mereka ke Grand Blue, tiba-tiba Kohei jatuh, lalu Iori membantunya berdiri dan mereka mengatakan, ketika di dalam ruangan sangat sepi, tiba-tiba pintu tertutup dan Iori terjatuh. Ketika Kohei menolong Iori, mereka mengatakan, lalu dari dalam ruangan pria-pria bugil pakai daleman keluar dan mereka pun menari. Udah, kalau mau nonton tariannya coba tonton sendiri. Mereka akhirnya bangun di ruangan kamar dan memakai baju lengkap. Iori langsung bahagia dan peluk-peluk Kohei. Tiba-tiba cewek dewasa kemarin melihat Iori dan lari. Ketika mereka mengejar cewek itu, tiba-tiba pria-pria bugil kemarin muncul lagi. Di situ cewek itu bilang kalau ia Mbak Nanaka sepupunya Iori, dan cewek satunya bernama Dekchisa. Ketika mereka dikasih minum, ternyata isinya miras. Langsung pria-pria itu bilang dan joget lagi. Ketika malam mereka lagi asik-asik sama pria, Dekchisa muncul dan Iori asik nyombong. Dekchisa datang dan bilang, Muskera. Iori langsung menuju Dekchisa dan mau grebek Dekchisa, tapi Mbak Nanaka langsung. Dan paginya Iori di dalam loker dengan tulisan melanggar peraturan. Kemudian pria-pria itu bilang kalau mereka dari diving circle bernama Peekaboo. Ternyata Mbak Nanaka instruktur divingnya. Akhirnya perjuangan 2 minggu baru dikasih penjelasan. Jadi mereka tiap hari asik-asik bareng pria-pria itu. Ketika kalah dan tertidur, mereka dibawa ke kampus. Dan Mbak Nanaka itu siskon. Jadi hati-hati kalau mau deket Dekchisa. Akhirnya mereka diterima di circle diving tersebut, tapi mereka lari. Di depan, Iori bertemu sama Dekchisa. Ini scene kata-katanya bagus. Kohei keluar bawa botol minuman, tapi Iori langsung mencoba membakarnya, yang biasa isinya miras. Mereka pun bertanding, karena tiap hari begitu terus mereka memutuskan kabur dari pulau itu. Tapi ternyata semua orang di daerah itu adalah anggota Peekaboo, bahkan pamannya sendiri. Di sini mulai kegiatan diving buat Iori dan Kohei. Mereka melihat pemandangan indah dasar laut, dan di sini mereka berdua membuat janji bersama untuk melihat dunia indah itu. Iori malah enak, dia bangun sedang dipeluk cewek pakai bikini doang, dan memintanya buat tidur lagi. Tapi Iori kabur, dan ternyata itu adalah anggota yang bernama Mbak Azusa. Mbak Azusa tahu kalau Iori suka cowok, makanya ia mau tidur bareng. Soalnya ia bisex. Ada siskon, ada bisex. Kok enak ya. Scene berpindah ke tempat belanja alat diving. Di sini mereka disuruh beli alat-alatnya sendiri. Dan ada kostum selam adaptasi anime. Di sini Mbak Azusa dan Dekchisa disuruh coba. Nah, karena nggak punya uang, mereka meminta Dekchisa buat ikutan Miss in Mr. Contest buat beli alat selam. Nah, ini lagi. Mbak Azusa mau main sweet buka baju juga. Ketika acara Miss Contest, Dekchisa gugup. Ia minum banyak banget. Scene masuk area kontes. Ada mbak-mbak menor yang dibully sama circle-nya sendiri. Padahal cakep nih. Coba lihat aja. Ketika Dekchisa keluar, dia sambil mabuk. Ternyata botol minuman itu diganti sama miras. Di situ Dekchisa ngamuk-ngamuk sambil mukulin orang, tapi Iori malah kabur. Ketika Kohei menemui Iori, ada cewek menor tadi nangis. Dia cerita kalau ia dihina sama ketuanya sendiri. Ini ketuanya. Ia suka sama Mbak Azusa. Dan ini saatnya Kohei tampil jadi Mr. Contest. Ia langsung nembak Mbak Azusa. Karena Pak Ketu tadi nggak terima, ia langsung ikutan nembak juga. Dan yang dipilih di sini adalah Pak Ketu. Nyombongnya Pak Ketu, dan ternyata itu adalah Iori yang menyamar. Karena mau ngerjain Pak Ketu itu. Ternyata itu semua untuk mbak-mbak menor tadi. Dan di sini kenaannya dibalik sama Kohei. Dekchisa muncul sambil bawa bat baseball dong. Tapi akhirnya mereka berdua menang Mr. and Mrs. Contest. Ketika Dekchisa ditanya hadiahnya buat siapa, dia bilang buat pacarnya yaitu Iori.
Keesokan harinya di kelas, Yori dimusuhi satu kelas. Karena ia bingung, ia nanya ke Dek Jisa. Malah acting imut. Sudahlah. Di sini Yori langsung kabur ke rumah dan menyuruh Mbak Nanaka buat sembunyi. Ketika teman-teman Yori ke kamarnya, ia nemuin hot pants Mbak Azusa dong. Sama BH biru ini. Ketika lagi minum-minum, temennya bilang kalau ia bayangin ada mbak-mbak masuk sambil bilang, ねえ、いつまで隠れてればいいの? dan ternyata kejadian. ねえ、いつまで隠れてればいいの? Terus dia bayangin ada kakak kelasnya masuk, nyari BH dan bilang, ごめん、ブラブラブラ. dan ternyata terjadi lagi. ねえ、ブラブラブラ橋なんてね. Terus bayangin lagi ada cewek temen sekelasnya masuk sambil bilang, ねえ、お風呂先入るよ. waduh, matilah kau Yori. Akhirnya peralatan diving milik mereka sendiri. Tiba-tiba Mbak Azusa masuk bawa cewek cakep, namanya Mbak Aina. Ternyata itu si mbak-mbak menor kemarin. Dan disinilah scene Mbak Aina di pantai pakai bikini. Yes. Udah dikat dulu, kalau mau lihat tonton filmnya aja. Ketika Yori lagi asik belajar hand sign buat diving, Mbak Nanaka yang cakep datang dan meluk Yori. Sambil nyekek maksudnya, karena Yori pacaran sama Dek Jisa. Ini scene belajar diving yang diajarin nama instruktur cakep Mbak Nanaka. Akhirnya mereka bertiga udah dapat lisensi diving. Kohei dan Yori pagi-pagi langsung berangkat diving. Di sini nih bagusnya film Jepang, selalu nggak bisa ditebak. Ternyata selama ini mereka merencanakan kabur dari pulau itu dengan diving, makanya mereka berjuang keras. Ketika mereka hendak kabur di dasar laut, Yori menemukan botol. Tiba-tiba mereka bertemu sama Dek Jisa. Dan Dek Jisa menunjukkan pemandangan laut yang indah ke mereka berdua. Ternyata mereka tahu kalau Yori dan Kohei mau menyelam, makanya mereka semua mengikutinya. Dan mereka bilang, dan joget bareng. Kisah film Grand Blue 2020 berakhir. Secara cerita, drama, komedi, film ini bagus banget, apalagi cewek-ceweknya yang cakep. Ada Mbak Nanaka, Dek Jisa, Mbak Azusa, sama Mbak Aina. Oke, rating pribadi 9/10. Kurangnya cuman scene pemandangan lautnya, kurang banyak terumbu karang sama ikan-ikannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe untuk preview-preview lainnya.